Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Kelas Pendidikan Agama Islam. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Zami Sakti, yang kedua Bapak Ahmad Syaifullah, yang ketiga adalah Ibu Iswatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah materi terkait tema variasi, metode, dan media pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa itu variasi dalam pembelajaran? Variasi itu sendiri adalah keberagaman dalam metode, media, gaya, interaksi, serta situasi belajar itu sendiri. Sedangkan tujuan utama dari variasi pembelajaran adalah agar pembelajaran tidak monoton, siswa tetap termotivasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan berarti. Kemudian ada yang namanya variasi metode pembelajaran, yaitu perpaduan berbagai cara dalam mengajar. Bisa dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, atau kombinasi variatif. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Selain itu, ada yang namanya media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana yang beragam dalam pembelajaran. Misalnya media visual, contohnya adalah penggunaan gambar, penggunaan peta, ataupun alat peraga yang lainnya. Yang kedua adalah media audio, contohnya adalah rekaman, suara guru itu sendiri, ataupun pengeras suara yang digunakan dalam pembelajaran. Dan audiovisual contohnya adalah seperti film dokumenter ataupun video pembelajaran, kemudian kuis interaktif edukatif ataupun jenis-jenis yang lainnya. Selanjutnya adalah tujuan dan prinsip variasi. Apa itu tujuan dari variasi dalam pembelajaran? Yang pertama tentunya adalah menghilangkan kebosanan dari siswa ataupun guru dalam mengajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi dari siswa supaya memiliki semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga adalah membuka rasa ingin tahu dari siswa akan materi yang sedang dan akan dipelajari. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan sikap positif dalam belajar. Sedangkan prinsip variasi dalam pembelajaran yang pertama adalah relevan. Media yang kita gunakan, metode yang kita gunakan itu relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang kedua, baik media ataupun metode yang kita gunakan, variasinya berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi miss dalam pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah hal tersebut dilakukan dengan cara terencana, sehingga dengan pembelajaran yang terencana semua akan berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik. Untuk penjelasan yang selanjutnya saya berikan kepada sahabat saya Ibu Iswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatun Hasanah. Saya dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas sedikit tentang contoh variasi metode dan media pembelajaran. Yang pertama itu ada ceramah variatif. Ceramah variatif ini kita ini menjelaskan materi kepada siswa dengan diselingi dengan humor atau cerita inspiratif yang lainnya, atau bisa juga disajikan pertanyaan yang membuat murid itu berpikir. Kemudian yang kedua ada tanya jawab. Nah, ajak murid untuk ikut berpikir kritis, kasih kesempatan untuk berpendapat, dan yang terpenting itu jangan takut salah. Yang selanjutnya ada metode diskusi. Diskusi kita itu bagi murid menjadi beberapa kelompok, kemudian kasih mereka pertanyaan atau masalah yang berhubungan dengan agama, misal contohnya ya. Kemudian suruh mereka berdiskusi mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian ada kombinasi metode. Kombinasi metode itu kita menggabungkan beberapa metode seperti ceramah, kemudian diselingi dengan
menonton video, setelah itu ajak mereka untuk berdiskusi. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini bisa menggunakan media visual seperti gambar-gambar yang menarik atau poster, grafik, atau juga bisa menggunakan komik. Kemudian ada audio. Contohnya rekaman guru yang sedang menjelaskan materi tersebut kepada siswa, nanti siswa mendengarkan dari audio tersebut. Kemudian ada audio visual, yaitu contohnya ada video pendek yang menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya pelajaran tentang kisah-kisah Nabi, nanti di situ di video ditayangkan. Kemudian simulasi digital, contohnya itu di aplikasi HP kan ada yang berisi website ya, berisi tentang materi, atau kalau ada kita menggunakan AR atau VR seperti itu. Kemudian selanjutnya ada urgensi variasi bagi guru pendidikan agama Islam. Yang pertama itu meningkatkan keaktifan murid. Jadi murid itu nggak hanya duduk mendengarkan kita menjelaskan pelajaran, nggak cuma melihat kita, tapi kita juga bisa mengajak murid itu untuk berpendapat ataupun sekedar menjawab pertanyaan yang kita berikan. Kemudian mengatasi kebosanan, biar di kelas itu nggak bosan, belajarnya nggak semangat, atau ngantuk misalnya seperti itu. Ada relevansi dengan perkembangan teknologi, Pak. Dengan perkembangan teknologi. Nah, pelajaran PAI ini juga bisa modern dengan diterapkannya berbagai media atau dengan diterapkannya berbagai variasi dengan metode yang sesuai seperti itu. Kemudian menginternalisasi nilai dan karakter Islam. Variasi pembelajaran juga bikin nilai-nilai Islam lebih mudah dipahami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada tantangan untuk guru PAI. Yang pertama itu kompetensi guru yang terbatas, atau bisa kita katakan dengan guru itu kurang mahir menggunakan teknologi ataupun metode yang baru. Yang kedua, waktu dan beban kurikulum. Mungkin dengan kurikulum yang padat, itu guru itu tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan variasi pembelajaran. Selanjutnya ada kultur belajar pasif. Dalam artian gini, murid itu udah terbiasa belajar dengan menggunakan metode yang itu-itu aja gitu. Jadi kalaupun disajikan dengan metode yang baru, mereka akan berinteraksinya mungkin sedikit demi sedikit. Selanjutnya ada sarana atau prasarana yang kurang memadai. Mungkin di sekolahan ada media yang kurang memadai untuk disajikannya video seperti itu. Mungkin tidak ada proyektor untuk menayangkan film-film edukasi seperti itu. Yang selanjutnya ada penilaian cenderung kognitif, yaitu penilaian hanya fokus kepada pengetahuan, bukan kepada akhlak. Bahkan kalau yang pertama dinilai itu harusnya dari akhlak ya, kemudian baru kita bisa nilai dari pengetahuan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, saya persilahkan kepada Bapak Saiful. Mangga Pak Saiful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaifullah dari kelompok 6 yang akan melanjutkan tentang makalah variasi metode dan media pembelajaran pada mata kuliah Classroom Management PAI. Yaitu pada pembahasan selanjutnya tentang solusi variasi pembelajaran. Di mana ada beberapa solusi dalam melakukan variasi pembelajaran. Yang pertama tentang peningkatan kompetensi guru, di mana jika seorang guru ingin melakukan
atau menentukan variasi dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, tentunya seorang guru harus memiliki kompetensi yang baik ya, dan juga unggul ya, dimana dalam hal ini guru memiliki kreativitas dan juga bekal baik dalam sosial media, baik dalam materi ataupun kreativitas lain yang perlu dimiliki dalam melakukan variasi pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang kedua ada media sederhana dan kontekstual. Tentunya dalam melakukan variasi di kelas atau dalam pembelajaran, kita butuh yang namanya media, walaupun sederhana dan juga kontekstual tetap dibutuhkan. Seperti contoh untuk media yang sederhana saja ya, walaupun secara kertas pun harus kita butuhkan gitu. Apalagi memakai media-media seperti media sosial atau media-media aplikasi yang lainnya yang sudah sangat canggih tentunya. Yang ketiga yaitu manajemen waktu yang efektif. Tentunya ketika kita melakukan variasi di dalam pembelajaran, kita harus memperhitungkan waktu-waktu dalam pembelajaran tersebut. Kita harus bagi pembelajaran tersebut dalam beberapa waktu sehingga cukup gitu. Ya, cukup dalam satu mata pelajaran, contohnya dalam 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, kita harus bagi dalam beberapa waktu atau 1 jam pelajaran tersebut sehingga waktunya efektif dan manajemen waktunya pun tidak menghabiskan waktu berlarut-larut sehingga peserta didik mampu mengerti dan memahami pembelajaran tidak terpotong-potong. Lalu yang ketiga yaitu perubahan mindset sekolah. Tentunya mindset di sekolah itu juga diperlukan jika kita ingin melakukan variasi pembelajaran. Jika kita ingin melakukan perubahan tetapi di dalam lingkungan atau sekolah tersebut tidak mendukung, kita pun akan kesulitan ya. Makanya perlu solusi dari sekolah, terutama bidang fasilitas. Ketika kita membutuhkan suatu perubahan ya, sekolah pun mindsetnya pun juga harus berubah gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah atau metode-metode yang monoton yang sebelumnya dilakukan, tetapi juga perlu ada perubahan mindset ya yang signifikan jika ingin melakukan variasi dalam pembelajaran. Lalu yang keempat adalah reformasi penelitian autentik. Maksudnya adalah melakukan tahap-tahap penilaian. Reformasi penilaian autentik maksudnya adalah melakukan tahap-tahap penilaian. Apakah ketika kita melakukan variasi tersebut di dalam kelas itu efektif ya. Lalu kita juga menilai peserta didiknya ketika kita melakukan variasi yang sebelumnya itu apakah aktif atau tidak gitu kan. Setelah dilakukannya variasi dalam pembelajaran atau selingan-selingan di dalam pelajaran, itu peserta didik tambah semangat atau tambah aktif atau malah sebaliknya malah monoton. Nah, itu dilakukan, itu penilaian autentik sangat diperlukan. Lalu yang keenam adalah kolaborasi dan komunitas guru. Tentu artinya kerjasama teamwork dari semua guru itu diperlukan gitu. Kalau perlu kita ada yang namanya komunitas belajar. Nah, itu kan ketika kita melakukan sesuatu atau hal-hal baik di dalam sekolah, nah kita perlu yang namanya sharing ya. Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah baik atau masih ada yang kurang. Nah, itu perlu diskusikan. Nah, itulah pentingnya namanya komunitas dan juga kolaborasi di dalam kerjasama untuk meningkatkan variasi pembelajaran yang lebih baik. Lalu selanjutnya adalah ada metode yang relevan di dalam melakukan pembelajaran, tentu khususnya di bidang mata pelajaran PAI seperti itu. Jadi ada beberapa metode yang menurut sebagian di dunia pendidikan itu relevan. Yang pertama ada metode blended learning. Blended learning itu adalah metode yang digabungkan antara online
dengan offline. Artinya di namanya aja udah blend ya. Blend itu digabungkan gitu kan. Pembelajaran online dengan offline. Contohnya seperti misalnya ketika kita melakukan ujian ya, kita memakai sistem GFOM ya, Google Form, atau juga kita pakai LMS gitu kan. Walaupun kita tatap muka tetapi masih ada penilaian-penilaian keaktifan yang berbasis online. Lalu yang kedua yaitu problem based learning, di mana problem based learning ini adalah metode yang dilakukan agar peserta didik itu sejauh mana mampu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya gitu kan. Nah, PBL ini atau problem based learning ini diharapkan agar peserta didik ketika nanti selesai dalam pendidikannya, maka peserta didik mampu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi serta bisa mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah storytelling. Storytelling itu mungkin bahasa kitanya adalah ceramah ya. Ini sudah umum ya. Bisa dengan kisah, riwayat dan lain sebagainya kalau untuk PAI ya, dalam hadis-hadis, dalam Al-Qur'an dan lain sebagainya. Lalu ada project based learning. Artinya ini adalah pembelajaran berbasis proyek, itu dengan menggunakan proyek-proyek atau melakukan proyek-proyek di dalam kelas, di dalam pembelajaran gitu, seperti melakukan penelitian atau apapun gitu kan contohnya, lalu hasilnya nanti akan dirangkum dan diresum dari apa yang diteliti, dari proyek yang dilakukan gitu kan. Tujuannya adalah agar peserta didik ini mampu melihat keadaan sekitar, lalu menjelaskan dan menelitinya serta mengambil kesimpulan dari apa yang dilihatnya. Lalu gamifikasi. Kalau gamifikasi ini maksudnya game ya. Gamifikasi ini adalah memadukan antara game dengan pembelajaran gitu ya. Jadi game itu dipadukan dengan pelajaran ya. Mau itu game-game online atau game-game yang berbasis offline dan lain sebagainya, itu dipadukan di dalam pembelajaran, divariasikan. Nah, dilihat seberapa aktif gitu kan peserta didik jika dilakukan game di dalam pembelajaran, seperti itu. Intinya dalam variasi metode dan media dalam membuat dalam pembelajaran itu adalah di mana variasi metode dan media itu adalah tujuannya membuat pembelajaran agar lebih hidup di dalam kelas ya, lebih aktif. Yang tadinya hanya mendengarkan gitu, tetapi kita ingin siswa lebih aktif lagi, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu lalu mendengarkan, tetapi juga siswa dapat memecahkan masalah dari pelajaran yang diterimanya pada hari itu. Tantangannya adalah di mana kita harus mampu mengatasi atau menyesuaikan diri dengan inovasi dan kolaborasi serta media sosial yang saat ini sangat berkembang, sehingga kita dapat dan mampu menggunakan teknologi dengan bijak, khususnya di dunia pendidikan. Kuncinya adalah relevansi, kreativitas dan keaktifan guru, dan juga kolaborasi dengan siswa gitu ya. Jadi antara guru dengan siswa tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, juga guru sebagai fasilitator dan siswa aktif berperan di dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan kembali. Mungkin ada masukannya nanti, silakan diketik saja di komentar ya. Itu saja, sekian dari kelompok saya, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.